Ya, kita mulai pembelajaran ke-7, ya, sosiologi politik. Ya, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada anak-anak Bapak semuanya. Jadi dalam pertemuan ke-7 ini materinya adalah ya media, kemudian ideologi, hegemoni dalam melenggangkan kekuasaan. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, dalam melenggangkan kekuasaan itu kita harus merangkul media. Ya, bagaimana kebijakan-kebijakan kita itu ya akan diteruskan oleh media kepada masyarakat semua. Dan kalau kita tidak merangkul media, maka kebijakan-kebijakan kekuasaan tadi ya tidak akan sampai ke masyarakat. Sehingga pemegang kekuasaan ya akan dijauhi oleh masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya pasti nanti mandat yang diberikan oleh rakyat ya kepada penguasa itu kelak akan dicabut. Maka terjadilah kejatuhan dari presiden, bupati, ya, gubernur, bahkan sampai ke kepala desa. Ya, jadi kalau pemegang kekuasaan itu ya dari mulai presiden sampai ke kepala desa. Jadi media itu menanamkan ideologi. Itulah media. Bagaimana ditanamkan oleh media tersebut ideologi, pikiran-pikiran yang terorganisir. Ya. Yang berbentuk perspektif media. Jadi kebijakan-kebijakan itu ya diorganisir oleh media-media. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa media itu kan bukan hanya koran, ya, tetapi ada televisi, ya, ada Facebook, ada Instagram, ya, hal-hal inilah ya yang harus dirangkul oleh pemerintah. Jadi kekuasaan itu pemegang kekuasaan yang paling tinggi itu adalah presiden. Nah, dialah yang membuat kebijakan-kebijakan, baik kebijakan ekonomi ya yang paling utamanya adalah kebijakan politik. Jadi kekuasaan tadi ya adalah kemampuan menggunakan bentuk-bentuk simbolik. Ya, bagaimana kekuasaan tadi kemampuan membentuk ya simbolik-simbolik ya untuk memperlancar aksinya ya kekuasaan. Jadi kalau kemarin sudah kita katakan ya kita jelaskan di samping teorinya itu membentuk simbolik, ya juga kekuasaan itu bagaimana memerintahkan orang ya untuk menjalankan instruksi kita dengan senang hati. Itulah kekuasaan dalam artian seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu bagaimana dia mempengaruhi dengan bentuk-bentuk simbolik ya untuk mempengaruhi jalan aksinya. Jadi kekuasaan itu kan dia harus mempertahankan ya kekuasaannya. Ya, tidak ada satu orang pun ya kita ini yang sudah mendapat kekuasaan ingin melepas kekuasaannya. Ya, sangat jarang terjadi. Dan kalaupun kita diberi kekuasaan dan kita menyalahgunakan kekuasaan itu, ya, itu pun kita tidak mau mengundurkan diri, ya, tidak akan mengundurkan diri
sampai dihujat sana sini pun kita tidak mau mengundurkan diri. Itulah kekuasaan tadi. Ya, dengan kekuasaan itu kita bisa apa saja yang kita inginkan. Ya, kita bisa memerintahkan orang dengan kekuasaan kita. Kita bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh orang-orang kita, yang menyentuh kelompok-kelompok kita, dan menyentuh keluarga-keluarga kita. Itulah enaknya kekuasaan. Sehingga kita lupa ya, bahwa kekuasaan itu diberikan oleh rakyat kepada kita. Ya, diberikan oleh rakyat kepada kita dengan pemilihan umum, dan itulah legitimasinya. Ya, berarti rakyat mengakuin kita, memberikan mandatnya ya kepada kita ya untuk melakukan kebijakan-kebijakan, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Sedangkan hegemoni adalah kekuasaan yang mendominasi, yang dimiliki satu kelompok sosial atas lainnya. Jadi apa hegemoni ini? Jadi bagaimana suatu kelompok itu ya mempengaruhi kelompok sosial di bawahnya. Ya, itulah yang disebut dengan hegemoni. Ya. Jadi kekuasaan itu perlu dipertahankan. Ya, perlu dipertahankan. Nggak usah itu contoh kecil sajalah. Ya, kita diangkat sebagai manajer ataupun sub manajer ataupun divisi, ya kita kan harus melenggangkan kekuasaan kita. Jangan sampai setahun 2 tahun kita dicopot. Ya. Jadi untuk itu bagaimana kita menjalankan jabatan yang telah diamanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kekuasaan tadi ya harus dia berkomunikasi dengan bawahannya agar bawahan-bawahannya tadi ya bisa ya menyerap apa-apa kebijakan dari kita. Dan itulah yang dinamakan hegemoni. Ya, untuk jelasnya mari kita lihat dulu yang satu ini. Ya, media, ideologi, hegemoni dalam melenggangkan kekuasaan. Jadi media massa seperti yang saya katakan tadi tidak menjanjikan gambaran tentang dunia yang terpisah-pisah. Media massa menanamkan ideologi, ya, yaitu pikiran yang terorganisir, terdiri dari nilai orientasi dan predisposisi yang membentuk perspektif ideasional. Jadi media massa ini ya dia tidak menyajikan ya gambaran yang terpisah-pisah. Dia secara menyeluruh. Ya, misalnya jangan kita cerita tentang dunia, tapi cerita tentang Indonesia saja. Jadi dia tidak secara parsial-parsial, ya secara terpisah-pisah, tetapi media massa ini menyajikan gambaran secara menyeluruh. Ya, sedangkan si Thomson ini mengatakan ya bahwa yang lazim disebut ideologi adalah ideologi dominan, di mana bentuk-bentuk simbolik digunakan mereka yang berkuasa untuk membangun dan memelihara hubungan dominasi yang tidak simetris. Nah, ini dikatakan si John F. Thomson. Kemudian kekuasaan, ya kekuasaan itu bisa berbentuk kekuasaan ekonomi, bisa berbentuk kekuasaan politik, bisa berbentuk kekuasaan korsif, dan kekuasaan simbolik, yaitu kemampuan menggunakan bentuk-bentuk simbolik untuk mempengaruhi jalannya aksi atau peristiwa. Jadi ideologi dan media massa, ya, sejumlah ideologi diangkat
dan digandakan, ya, diberi legitimasi, disebarkan secara persuasif, kadang secara bergelora oleh media massa kepada khalayak luas. Ya. Televisi adalah kenderaan paling ampuh dalam membawa ideologi. Jadi searah dengan perkembangan media massa tadi, kalau dulu yang paling ampuh itu adalah harian atau koran. Ya. Jadi koran-koran itulah yang secara luas, ya, khalayak ramai, ya, mengikuti komunikasi antara penguasa dan masyarakat. Tetapi dengan seiring, ya, pertumbuhnya ilmu pengetahuan, maka televisi adalah kenderaan yang paling ampuh. Dan semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa akan disiarkan oleh televisi-televisi. Ya. Makanya penguasa tadi harus merangkul televisi-televisi tersebut. Dan tidak bisa tidak, ya, televisi dah yang akan mengabarkan kepada kita, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan oleh penguasa. Kemudian media tidak melakukan penanaman ideologi ini secara kasat mata. Bahkan penanaman ideologi ini tidak dilakukan secara sengaja. Ideologi ditanamkan melalui lucuan, sinetron, berita, iklan, musik, editorial, atau berita. Jadi media massa ini dia tidak secara nyata, ya, melakukan pembentukan ideologi. Ya, jadi dia diselip-selipkannya, ya, dengan acara-acara yang dibuat, yang dikemas oleh media massa ini, ya, khususnya televisi. Jadi mereka akan mencari tahu apa saja kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa tadi, dan mereka tanamkan, ya, mereka sebarkan baik secara sengaja. Ya, itu bisa dia dari berita, sinetron, editorial, dan lain-lain. Ya, kalau media disebut membangun konstruksi, ya, bagaimana kodrat wanita dibangun oleh media yang ada. Kemudian bagaimana aliran-aliran sesat itu disebarkan oleh media massa, ya, sosialita, pasar bebas, dan sebagainya. Ya. Jadi si Karl Marx, ya, Friedrich Engels, yang menggunakan istilah ideologi pada 1940-an untuk menggambarkan ide dan representasi dominan dalam orde sosial. Itulah yang dikatakan oleh si Karl Marx. Di masa kapitalis, nilai-nilai individualisme, profit, kompetisi, dan pasar menjadi dominan, mengartikulasikan ideologi kelas berjuis yang mengkonsolidasikan kuasa atas kelasnya. Jadi itu di era kapitalis. Kemudian dalam era kapitalis global dan kontemporer, gagasan-gagasan yang mempromosikan globalisasi teknologi digital dan masyarakat pasar bebas menjadi kepercayaan yang diyakini. Jadi di era kapitalis global ini, ya, itu gagasan itu dipromosikan secara jor-joran. Ya, bagaimana sesuatu negara itu, ya, menemukan sesuatu teknologi, dia akan mempromosikan secara global, ya, teknologi digitalnya bagaimana dia akan mempromosikan, sehingga negara-negara luar akan tertarik dengan penemuan-penemuannya dan dapat memilikinya dengan membeli, ya, dan secara otomatis akan menguntungkan
dari negara-negara tersebut. Sosial dominasi. Ideologi mereproduksi dominasi sosial, mengabsahkan kekuasaan oleh mereka yang dominan atas kelompok subordinat dan membantu mereplikasi kesenjangan dan hierarki kekuasaan kontrol. Di mata kaum Marxis klasik, kelas penguasa memperkerjakan kaum intelektual dan produsen kebudayaan yang memproduksi gagasan-gagasan yang menggelorakan lembaga-lembaga dominan serta gaya hidup mempropagandakan gagasan-gagasan ini dalam bentuk-bentuk kebudayaan. Jadi lain lagi yang dikatakan si Marxis dalam yang tergabung dalam klasik. Mereka mengatakan kaum intelektual itu memperkerjakan dengan produsen kebudayaan. Kemudian dari situ mereka memproduksi gagasan yang dapat dijual atau mempropagandakan dalam bentuk-bentuk kebudayaan. Inilah yang dikatakan oleh Marxis klasik. Bagaimana dengan hegemoni? Hegemoni adalah kekuasaan mendominasi yang dimiliki suatu kelompok sosial atas kelompok sosial lainnya. Hegemoni mengaplikasikan adalah persetujuan sukarela masyarakat untuk diatur berdasarkan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan hukum yang mereka percaya beroperasi untuk mensejahterakan bersama. Walau sebenarnya tidak. Jadi si hegemoni ini pada prinsipnya membuat kelompok-kelompok sosial yang di atasnya tadi dengan sukarela masyarakat diaturlah prinsip-prinsip aturan-aturan hukum. Itulah yang beroperasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan catatan bahwa masyarakat berprinsip bahwa itulah yang sebenar-benarnya. Walaupun dalam hal ini penguasa tadi membuat suatu aturan tadi hanya menguntungkan dari kaum-kaumnya saja, dari golongan-golongannya dan orang-orang terdekat dari penguasa tersebut. Jadi Koalisi Gramsci itu mengatakan mass media adalah sarana bagi kaum elit berkuasa untuk melenggangkan kekuasaan, kekayaan, dan status dengan mempopulerkan filsafat, kebudayaan, dan moralitas mereka. Jadi si Gramsci lain lagi pendapatnya. Dia mengatakan media itu sarana bagi penguasa, bagaimana melenggangkan kekuasaannya, bagaimana mengamankan kekayaannya. Mereka bersembunyi di balik suatu filsafah, bersembunyi di balik kebudayaan. Tetapi kalau dilihat secara dalam dan kita teliti, maka itu akan menguntungkan dari orang-orangnya. Itu menurut si Gramsci. Pemilik dan manajer industri media dapat memproduksi dan mereproduksi isi yang merefleksikan gagasan yang menguntungkan kedudukan mereka. Jadi hegemoni is an incomplete process. Gramsci tidak melihat hegemoni sebagai suatu yang permanen. Hegemoni selalu mungkin dilawan oleh kekuatan kontra hegemoni. Karena itu ada pertarungan yang terus berlangsung untuk memperebutkan kekuasaan ideologi. Jadi kalau si Gramsci itu melihat nggak akan ada kelanggengan dari hegemoni ini. Hegemoni ini menurut si Gramsci itu akan dilawan dengan kontra hegemoni. Itu akan bertarung terus di media massa dan rakyat atau masyarakat akan menilainya. Dan konsep-konsep yang dibuat baik sang penguasa atau hegemoni
ataupun yang kontra hegemoni sama-sama, ya, yang satu melanggengkan kekuasaannya dan yang lain, ya, menjatuhkan kekuasaannya. Itulah hegemoni, ya, kontra hegemoni. Jadi dominasi di berbagai area kehidupan. Ya, ideologi juga memproduksi hubungan dominasi di area gender, ras, etnik, ya, dan wilayah-wilayah lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dominasi dalam hegemoni ini akan terlihat bagaimana ideologi juga, ya, diproduksi dengan hubungan, ya, kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana hegemoni tadi diharapkan oleh penguasa tadi, ya, akan ketertarikan dari masyarakat. Yang lain juga dengan kontra hegemoni, ya, mereka bagaimana masyarakat tidak mempercayai, ya, tidak mempercayai produksi-produksi yang dibuat atau dikelola oleh sang penguasa, ya, sehingga rakyat-rakyat akan tidak percaya, dan suatu saat mandat yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa akan ditarik kembali. Jadi pertarungan antara hegemoni dan kontra hegemoni itu terus dilakukan, ya, siapapun pemegang kekuasaan, siapapun dia dari partai politik manapun, ya, pertarungan tersebut terus dilakukan melalui media massa. Ya. Jadi media massa ini mengekspos, ya, mendramatisasi, mempopulerkan, ya, penggalan budaya dan fragmen informasi. Jadi inilah kerja media tadi, ya, bagaimana dia, ya, melakukan berita-berita tadi, ya, kalau dia media pro pemerintah, dia bagaimana mengemas berita-berita tadi dengan kebijakan-kebijakan sang penguasa tadi atau pemerintah itu dengan yang baik-baik, ya, dikemas oleh mereka. Walaupun kebijakannya yang dilakukan oleh penguasa tidak populer, ya, tapi mereka bisa menjadi garda terdepan, ya, untuk mempengaruhi, ya, masyarakat, ya, dengan fragmen informasi. Ya, media melakukan melalui transmisi rutin program berita, iklan, dan juga hiburan. Jadi cara usaha untuk mempertahankan kekuasaan, ya, bagaimana kita, ya, kalau misalnya sudah diberi mandat oleh rakyat untuk memegang kekuasaan, ya, kita harus meninggalkan semua peraturan-peraturan lama yang merugikan kedudukan penguasa. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan, pelaksanaan administrasi birokrasi yang baik, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Nah, itulah bagaimana kita, ya, kalau diangkat sebagai pengusaha agar kelanggengan dari penguasa kita terus, ya, sampai suatu titik. Jadi garis tegas antara penguasa dengan yang dikuasai menimbulkan lapisan kekuasaan. Pada umum sistem lapisan piramid kekuasaan menurut MacLever, tipe kasta yang ada garis pemisah yang tegas dan kaku, tidak ada mobilitas vertikal. Ya, pola piramid kekuasaan tidak jarang mengalami penyimpangan karena setiap masyarakat mengalami perubahan sosial kebudayaan. Ya, jadi seperti itulah bagaimana penguasa tadi, ya, penguasa itu akan melenggangkan kekuasaannya. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, seorang penguasa yang sudah diberi mandat legitimasi oleh rakyatnya, dia akan terus berkuasa, ya, sampai suatu titik. Ya, kita lihat, ya, zaman Soekarno,
Ya, dia memegang kekuasaan sebagai presiden. Ya, dia buat intrik-intrik agar dia bisa menjadi presiden seumur hidup. Ya, kemudian kita lihat dalam Orde Baru, Soeharto juga demikian. Ya, dia keluarkan kebijakan-kebijakan, dipengaruhinya masyarakat banyak melalui media, sehingga media tersebut mempengaruhi masyarakat dan mengambil inisiatif bahwa Presiden Soeharto harus seumur hidup. Dan hal-hal itulah propaganda itulah yang dilakukan oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, melenggangkan kekuasaannya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Ya, silakan yang ingin bertanya. Silakan, Anggi, masih Anggi, ini si Anggi. Anggi, ada Anissa, ada yang mau tanyakan? Anggi, nanya dulu Anggi. Iya. Jadi gini Anggi, kalau kamulah seandainya nggak usah kita sebagai contoh sebagai penguasa tertinggi, tetapi kamulah diangkat sebagai manajer ataupun sub manajer. Apa yang kamu lakukan? Ya, Anggi. Tuh, matikan videonya. Ya, apa yang kamu lakukan? Ya, Ade Nur Aslamia, kamu dipercaya diangkat oleh pimpinan kamu sebagai pimpinan sub di suatu organisasi ataupun satu perusahaan. Ya, di samping kamu bekerja dengan giat, dengan cermat, apa lagi yang kamu harus lakukan? Ada yang bisa menjawab? Mendapatkan perhatian dari pegawai lain, Pak. Ya, betul. Betul Riko. Ya, Rizko. Ya. Jadi kita kalau kita diangkat atau dipercaya untuk diangkat sebagai skop kecil jadi sub, kasub, ataupun kepala divisi, kita harus memperhatikan pegawai-pegawai lain. Ya, jangan buat mereka membenci kita. Ya, kita harus merangkul mereka. Ya, bagaimana kita merangkul mereka? Kebijakan-kebijakan kita yang kita buat itu, jangan banyak menyengsarakan mereka. Ya, sehingga mereka akan menyenangi kita dan kekuasaan kita akan melenggang, terus sampai ke pucuk prestasi yang selanjutnya. Ya, ada lagi Andre yang kamu tanyakan, Andre? Ya, Pak. Ya, nanya dulu, Pak, mau nanya Pak. Kalau misalnya dalam suatu perusahaan jabatannya dia dapat jabatan tertinggi tapi dia menyalahgunakannya. Ya. Terus hal apa yang harus diambil kalau kayak gitu Pak dari yang dapat dicerminkan dari hal tersebut? Ya, jadi kalau kita sudah diangkat, dipercaya oleh pimpinan kita, diberi amanah kita dalam skop kecil, misalnya tadi sub manajer atau kepala bidang, divisi bidang, tetapi kita tidak Nurhikmah, tolong dulu apanya? Sunnya. Jadi kita harus mempertahankan itu. Ya, bahkan bukan lagi mempertahankan, bagaimana kita berprestasi terus sampai kita naik sampai manajer pool. Ya, tidak lagi menjadi sub manajer ataupun sub divisi, tapi pimpinan area ataupun pimpinan nasional. Jadi hal-hal inilah itu kan yang diberikan kepada kita itu kan amanah. Ya, kita harus menjaga amanah tersebut. Ya, amanah tersebut untuk melenggangkan kekuasaan kita
ya kita harus bekerja ya seperti yang saya katakan tadi ya dengan baik. Seperti yang dikatakan Rizko tadi, kita harus rekan-rekan kerja kita harus kita perhatikan. Ya, kalau kita membuat suatu kesalahan, ya habislah kita. Ya, itulah yang tidak disukai dan itulah yang tidak disukai oleh pimpinan kita yang memberikan amanah. Juga kebalikannya, kontra disenangi oleh pesaing-pesaing kita. Mereka akan senang sekali kalau kita membuat suatu kesalahan. Ya, berarti ada kesempatan oleh pesaing-pesaing kita tadi untuk menggantikan kita. Ya. Jadi yang dikatakan Srisko tadi, rangkul semua teman-teman kita, rangkul orang-orang kerja. Ya, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang aneh yang merugikan orang banyak. Ya, jangan kita membuat grup-grup. Ya, itu kita harus hindari sehingga semua orang kita rangkul semua. Baik dia tadinya grup A, grup B, grup C, kita rangkul semua. Dan kita jangan masuk ke dalam grup-grup itu. Sehingga rekan-rekan kita akan menyenangi kita. Dan informasi-informasi kelebihan dari kepiawaian kita tadi, ya pasti sampai ke atasan. Ya. Dan itulah terus kita dapat melenggangkan kekuasaan tadi, dan bukan cuma kekuasaan itu yang kita lenggangkan, tetapi terus kita naik dengan promosi dan prestasi yang lebih dari itu. Dan untuk itu anak bapak semua, ya kalau kalian diberi kesempatan, ya jadi seperti yang saya katakan tadi, ya. Ya, jadi hegemoni dan kontra hegemoni, ya itu harus kita jalan. Dan kemudian yang satu lagi yang paling penting, kita cari ya media-media yang dilakukan anggota kita. Dia media apa yang sering dipergunakannya media massa? Ya dalam skop kecil ya. Kalau skop besar kan ada televisi, ada harian. Dalam skop kecil tadi kan dia ada grupnya, ya grup Facebooknya, grup WA-nya, dan dari situlah kalian jelaskan program-program kalian, ya kalian jelaskanlah bagaimana kebijakan-kebijakan kalian, dan tentu ya kebijakan-kebijakan ini akan dibaca oleh mereka, dan perlu kita ingat bahwa kebijakan-kebijakan kita ini jangan hanya menguntungkan dari satu sisi. Jangan hanya menguntungkan dari kelompok-kelompok kita saja. Buatlah kebijakan-kebijakan itu ya menguntungkan dari semua pihak. Menguntungkan baik orang-orang kita maupun yang bukan orang-orang kita. Sehingga kita akan melenggang terus dengan kekuasaan kita sebagai kasub ya, ataupun kepala divisi ataupun kepala gudang dan sebagainya. Dan tentu kebijakan ini, ya informasi-informasi akan sampai ke atasan lebih tinggi dan kelak kita dapat promosi yang lebih baik lagi. Demikianlah anak bapak pertemuan ke-7 ini ya tentang media ideologi ya dalam melenggangkan kekuasaan. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Ini adalah pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester ya UTS kita ya, jangan sampai kalian tidak ikut UTS. Kalau tidak ikut UTS berarti nilai UTS tidak ada ya, walaupun dia ujian akhir semesternya ada, ujian UTS-nya tidak ada, maka dibagi 2 maka tidak lulus. Demikian anak bapak semua, kita akhiri. Sampai jumpa UTS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan selamat siang pada anak-anak bapak semua. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak.